Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perjalanan, maka bagusnya untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, maka kita berdoa dulu berdasarkan kepentingannya masing-masing. Untuk berdoa mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya supaya bersama-sama kita berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Nanti silakan berdoa dan berdoa selesai. Mari kita lanjutkan sebelum memulai pelajaran. Tolong anak-anak ibu silakan diisi presensi kehadirannya yang sudah ibu kirim lewat via Telegram dan belajar. Silakan diisi masing-masing supaya ibu tahu kehadiran kalian untuk pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, kalau kita perhatikan secara umum kita sering mendengar kata kekuasaan. Kekuasaan itu sering kita dengar bisa di rumah, bisa di sekolah, atau mungkin dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Tentang konsep pembagian kekuasaan. Dalam konsep pembagian kekuasaan di sini, sebelum kita masuk ke jenjang sistem pembagian kekuasaan, kita harus tahu dulu konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Karena yaitu pemisahan kekuasaan. Kata pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Berarti mereka tidak ada keterkaitan. Semua fungsi dan tujuan dijalankan masing-masing. Dan ini negara yang memegang sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Dan yang kedua, kita berlanjut tentang pembagian kekuasaan. Ini pembagian kekuasaan adalah pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Tujuannya adalah agar dalam pemerintahan Indonesia itu tidak melakukan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan bagian menjalankan tugasnya dan selalu seimbang. Paham ya? Dan sekarang kita lanjut. Kita sudah mengetahui tentang apa itu dan konsep pembagian kekuasaan dan apa itu yang namanya pemisahan kekuasaan. Sekarang kita berlanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, maka kita harus memahami dulu tentang apa itu macam-macam pembagian kekuasaan. Ya, di sini kata pembagian kekuasaan itu banyak macam-macamnya, tetapi ibu di sini mengambil dua, yaitu macam-macam kekuasaan menurut John Locke dan macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama, menurut John Locke, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada permatan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan perlu digarisbawahi, Nak, di sini pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah penyempurnaan dari pembagian kekuasaan menurut John Locke dan disebut dengan teori trias politika. Kita lanjut ya, tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara. Di sini dalam pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kita memiliki dua pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, dan ini bersifat sejajar. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Ini berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada dalam daerah. Oke, kita lanjut.
Lanjut ya, di sini kita perhatikan kekuasaan vertikal dan horizontal. Di sini kita lihat kan kekuasaan vertikal, kekuasaan pemerintah pusat, kekuasaan pemerintah dari provinsi, ada kekuasaan pemerintah dari kabupaten, dan ada kekuasaan pemerintahan dari kota. Kita perhatikan berarti dia sudah memiliki jenjang atau tingkatannya masing-masing, dan ini sudah dijelaskan dalam 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini lagi perhatikan kekuasaan horizontal, kekuasaan konstitutif. Di sini di dalamnya ada lembaga MPR, kekuasaan eksekutif ada presiden, kekuasaan legislatif ada DPR, kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan kekuasaan eksaminatif atau inspektif di sini ada dan kekuasaan moneter, dan kekuasaan moneter di sini adalah Bank Indonesia, Bank Sentral. Dia di sini sebenarnya menjalankan tentang keuangan negara, keuangan negara itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekarang setelah Ibu paparkan materi, perhatikan gambar. Ini ada gambar tentang sistem pembagian kekuasaan secara horizontal ini, atau bisa disebut dengan division of power. Perhatikan, amati gambar. Setelah itu, kita bisa tahu tentang mengamati gambar, menelaah, kita bisa tahu tentang materi apa yang akan kita bahas. Kita harus menganalisis. Di sini Ibu terapkan kalian harus bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiskusi, mencari tahu tentang apa itu sistem-sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke? Mungkin ada pertanyaan setelah pemaparan Ibu, Maya? Ya Bu, boleh bertanya sedikit Bu? Ya, silakan. Setelah Ibu paparkan materi tadi Bu, kan ada Ya. konsep pembagian kekuasaan kita. Sistem pembagian kekuasaan kita ada menurut John Locke dan Montesquieu ya Bu. Hah? Menurut John Locke dan Montesquieu ya Bu. Ya. Ya. Silakan. Yang kita adopsi di Indonesia kan kita memakai yang Montesquieu ya Bu. Ya, iya Nak. Nah, kenapa ya Bu kita tidak memakai yang sistem pembagian kekuasaan menurut John Locke aja Bu? Kenapa memakai Montesquieu Bu? Ya, itu aja Bu. Saya mau tahu Bu. Iya, Maya sangat membangun pertanyaannya supaya kita paham semuanya. Oke, mungkin ada yang lain ingin membantu jawaban dari anak Ibu Maya supaya kita lebih paham tentang apa itu pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke. Oke, karena tidak ada, sedikit Ibu kasih tambahan atau pemaparannya. Kenapa kita harus menggunakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Tadi udah Ibu jelaskan sedikit tentang bahwa kalau pemaparan menurut Montesquieu ini adalah penyempurnaan dari John Locke. Kalau John Locke di sini menyatakan bahwa kekuasaan itu hanya melaksanakan hubungan luar negeri dan itu digabungkan ke dalam kekuasaan eksekutif, dan di sini kekuasaan kehakiman dipisah dan diasingkan secara bebas agar mereka bisa menjalankan kekuasaannya dengan baik. Itu pemaparan dari Ibu, mungkin bisa dipahami. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk diskusi, nanti kita lakukan diskusi. Ibu harap diberi kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.